Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini, dua lelaki tua dengan momentum kuat duduk bersila di atas lempengan batu pecah di dalam ruangan batu yang agak bobrok. Sosok manusia berjubah hitam berdiri diam di depan mereka berdua. Mengikuti tarikan dan hembusan nafas sosok manusia itu, benang-benang energi alam di dalam ruang ini tampak tertarik. Mereka secara bertahap melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan wajah pucat orang berjubah hitam itu secara bertahap menampakkan kemerahan yang licin. Pada saat ini selain kedua lelaki tua yang duduk bersila, ada sosok manusia kuat lain yang memancarkan cahaya ungu emas samar. Dia berdiri tak bergerak di samping orang berjubah hitam itu. Pada jarak seperti itu, dia akan dapat langsung melancarkan serangan balik jika salah satu dari mereka berdua ingin menyerang orang berjubah hitam itu. Hal ini tanpa sengaja menyebabkan kedua lelaki tua itu diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Sosok manusia ini jelas-jelas adalah boneka. Akan tetapi dari penampilannya, tampaknya ia memiliki kecerdasan yang berbeda dari boneka biasa. Terlebih lagi, selama pertempuran sebelumnya, kedua lelaki tua itu jelas merasakan bahwa boneka di depan mereka ini memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Setiap kali ia menyerang, ia akan membuat lawannya merasa bahwa ia sama merepotkannya seperti melawan orang yang masih hidup. Hal ini terutama terjadi pada tubuh berliannya, yang membuatnya menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Boneka kelas Quan CD mampu bertarung dengan Dodi bintang 1 sejati tanpa mengalami kerugian. Boneka itu bahkan mampu menekan Dodi secara samar-samar. Sulit dibayangkan jika kekuatan boneka ini naik ke level lain di masa depan. Bukankah itu berarti Dodi kelas atas pun tidak akan sebanding dengannya? Meskipun kedua lelaki tua ini memiliki ketahanan mental yang kuat, mulut mereka tanpa sadar mengeluarkan suara mendesis ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara hati mereka terguncang oleh kekuatan boneka itu, mereka tidak lupa bahwa pemilik boneka itu adalah orang yang lebih menakutkan. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dua elit Dodi secara berturut-turut. Kebanggaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sembarang orang. Terlebih lagi, orang yang telah melakukan ini hanyalah Bandi bintang 6. Ketika kedua lelaki tua itu memikirkan hal ini, keterkejutan tanpa sadar muncul di mata mereka saat melihat pria berjubah hitam di hadapan mereka. Seorang pemilik yang sangat kuat dan seorang boneka yang kekuatannya tidak kalah dengan pemiliknya. Kombinasi seperti itu mungkin akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya di seluruh wilayah barat. Tidak mengherankan bahwa 4 sekte besar tidak dapat menangkapnya setelah sekian lama. Namun hal yang membuat mereka berdua bersukacita dalam hati adalah bahwa pemilik boneka ini berada di pihak yang sama dengan mereka. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan, kemungkinan pavilion awan tersembunyi mereka akan menghadapi banyak masalah terlepas dari seberapa kuat mereka. Saat pikiran ini muncul di hati kedua lelaki tua itu, Xiaoyan yang tidak sadarkan diri di hadapan mereka berdua, tiba-tiba mengeluarkan serangan pelan. Seketika matanya yang tertutup rapat, bergetar pelan dan dia perlahan membukanya. Cahaya lembut menyorot mata Xiaoyan saat ia membukanya. Hal ini membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Setelah beradaptasi dengan cahaya tersebut selama beberapa saat, ia akhirnya membuka matanya perlahan. Saat dia membuka matanya, Xiaoyan segera melihat Raja Utara yang berjaga di sampingnya. Tubuh yang terakhir itu seperti menara logam yang tidak bergerak. Momentumnya membuat Xiaoyan merasa jauh lebih tenang. Saat ini dia tidak dalam kondisi terbaiknya dalam semua aspek. Raja Utara tanpa disadari telah menjadi pendukung terbesarnya. Dengan Raja Utara di sisinya, Xiaoyan akhirnya bisa merasakan rasa aman. Tuan Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Kedua lelaki tua di sampingnya segera bertanya dengan suara penuh hormat dan khawatir. Mendengar ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Tak lama kemudian, ia menghembuskannya perlahan dan berkata sambil mengerun kening. Tidak apa-apa, hanya saja aku telah menggunakan doki secara bersamaan. Ini bukan masalah besar. Namun aku khawatir aku akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya, kata Xiaoyan. Dalam pertempuran ini, meskipun Xiaoyan telah melukai dua Dodi secara berturut-turut, Xiaoyan juga menggunakan kedua kartu trufnya karena hal ini. Garis keturunan naga ponik dan tato klan.
Kedua kartu truf ini memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Karena kedua metode inilah Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatan penuhnya untuk melukai dua Doudi tersebut dengan paksa hingga sejauh itu. Setelah menggunakan garis keturunan Nagaponik dan Tato Clan, kelelahan dari dua kekuatan garis keturunan itu berarti Xiaoyan tidak akan dapat menggunakan kedua metode ini lagi untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Ini tidak diragukan lagi akan menurunkan kekuatan Xiaoyan secara keseluruhan. Namun tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Yang paling dikhawatirkan Xiaoyan dalam hatinya adalah keberadaan buah konsolidasi jiwa. Bagaimanapun benda itu terlalu penting baginya. Jika dia ingin memurnikan Pilroh Es, Xiaoyan harus terlebih dahulu mendapatkan buah konsolidasi jiwa. Tentu saja Xiaoyan tidak lupa bahwa masih ada dua bahan obat terakhir. Ketiganya adalah salah satu alasan mengapa Xiaoyan tidak dapat memurnikan Pilroh Es. Mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, kedua lelaki tua itu perlahan-lahan merasa lega. Setelah memuji Xiaoyan sedikit lagi, salah satu lelaki tua itu dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan seputih salju kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Wajah bocahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi ragu. Meskipun dia telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka, dia tidak mengatakan bahwa dia ada di sini untuk mengambil barang-barang mereka. Hahaha, Tuan Xiaoyan, cincin penyimpanan ini berisi semua barang di ruang batu ini. Awalnya barang-barang ini ada di saku kami berdua. Namun kami tidak menyangka akan bertemu dengan ketiga orang itu. Jika Tuan Xiaoyan tidak datang tepat waktu, belum lagi barang-barang ini, saya khawatir kami tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu barang-barang di dalamnya seharusnya menjadi milik Tuan Xiaoyan. Orang tua yang menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiaoyan dan tersenyum hormat kepadanya. Ketika orang tua lainnya melihat ini, dia juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidup mereka kali ini. Mereka tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan untuk dapat memperoleh barang-barang di ruangan batu ini. Selain itu, sisa-sisa kuno ini tidak sedikit. Mereka tidak kekurangan barang-barang di ruangan batu ini. Paling-paling, mereka hanya dapat menemukan ruangan batu lainnya. Melihat kedua lelaki tua itu menunjukkan ekspresi seperti itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tak lama kemudian ia mengambil cincin penyimpanan dari lelaki tua itu dengan satu tangan. Pada saat yang sama dari kedalaman alisnya, seberkas energi spiritual dengan cepat menyembur keluar. Energi itu telah memasuki cincin penyimpanan seputih salju dan dengan cepat mulai mencari. Berharap menemukan buah konsolidasi jiwa yang ia butuhkan. Sayangnya, setelah mencari beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan sedikit pun jejak gelombang energi spiritual. Hal ini tanpa sengaja membuat Xiaoyan sedikit kecewa. Memang benda berharga seperti buah konsolidasi jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemukan olehnya. Akan tetapi, saat Xiaoyan hampir menyerah dan hendak menarik diri dari pencarian energi spiritual, tiba-tiba hawa dingin menusuk yang membuat jiwa seseorang merasakan dingin yang menusuk tiba-tiba terpancar dari sudut tertentu di cincin penyimpanan. Merasakan hawa dingin ini, hati Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Ia buru-buru menggali dari tumpukan harta karun alam. Seketika ramuan aneh berwarna biru es dengan daun seperti kepingan salju muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah rumput beku cepat. Wajah Xiaoyan dipenuhi kegembiraan saat dia menatap tangkai rumput biru es yang saat ini mengambang di depannya. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keterkejutan. Rumput beku cepat. Bahan obat ini sesuai dengan namanya. Bahan ini mengandung aura dingin yang sangat mengerikan. Khasiat obatnya adalah atribut yin dan dapat menahan pemurnian sebagian besar api dalam waktu lama. Dapat dikatakan bahwa rumput beku cepat adalah salah satu dari sedikit bahan obat yang dapat digunakan untuk menahan api. Namun saat ini rumput beku cepat merupakan satu dari dua bahan obat terakhir yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menyempurnakan Pilroh Es. Ini benar-benar kasus mencari kemana-mana hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Sebelumnya, aku tidak dapat menemukanmu. Aku tidak menyangka bahwa setelah menyelamatkan mereka, kamu akan muncul dengan batu. Gumam Xiaoyan. Sambil menatap rumput beku cepat di depannya dengan tatapan berapi-api, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak bersuka cita. Seketika di bawah tatapan mendesah dari dua orang di sampingnya, ia dengan hati-hati meletakkan rumput beku cepat di depannya ke dalam kotak giok. Setelah itu ia menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun dia tidak menemukan buah konsolidasi jiwa, rumput beku cepat ini dapat dianggap sebagai kejutan tak terduga bagi Xiaoyan saat ini. Sejak memasuki reruntuhan kuno, hati Xiaoyan memiliki semacam firasat bahwa ia pasti akan memperoleh banyak hal dari perjalanan ke reruntuhan kuno ini. Batu-batu roh yang memenuhi ruang batu itu hanyalah permulaan. Bahkan rumput beku cepat ini hanyalah sebagian dari total perolehan. Kemungkinan besar apa yang akan menyambutnya di masa mendatang akan menjadi kejutan yang lebih besar. Memikirkan hal ini, tatapan mata Xiaoyan yang berapi-api menjadi semakin intens. Namun gelombang kelemahan yang datang dari tubuhnya secara menarik Xiaoyan kembali ke kenyataan saat ini. Memang, betapapun hebatnya imajinasinya, saat ini dia sedang dalam kondisi lemah.
Bahkan doki dalam tubuhnya belum pulih. Apalagi apa yang disebut panen besar. Sambil mendesah tak berdaya di dalam hatinya, Xiaoyan tidak berdiri dengan sopan di hadapan kedua lelaki tua itu. Dia langsung mengenakan cincin penyimpanan seputih salju itu di jarinya. Setelah penyelidikan beberapa saat tadi, di dalam cincin penyimpanan ini, kecuali sebagian kecil dari berbagai batu aneh, sisanya adalah beberapa bahan obat. Kedua lelaki tua di depannya jelas bukan alkemis. Bagaimanapun menyimpannya hanyalah menyimpannya. Jadi lebih baik Xiaoyan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mengenai hal ini, kedua lelaki tua itu tentu saja memiliki beberapa pemikiran di dalam hati mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan dengan jujur memberikan cincin penyimpanan ini kepada Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melihat jejak ekspresi yang berbeda pada sepasang mata tua di depannya. Melihat ini, Xiaoyan langsung tersenyum dalam hatinya. Meskipun mulut mereka mengatakan tidak apa-apa, semua ini adalah hasil kerja keras mereka. Sekarang setelah semuanya diambil oleh Xiaoyan, mereka berdua masih merasa sedikit enggan di hati mereka. Sambil memutar matanya sedikit, Xiaoyan segera tersenyum dan tidak berdiri dengan sopan. Pergelangan tangannya yang putih berputar sedikit dan cahaya keemasan segera melintas di cincin penyimpanan di jarinya. Segera dua botol giok indah lainnya muncul di tangan Xiaoyan. Begitu botol giok ini muncul di tangan Xiaoyan, ekspresi wajah kedua lelaki tua di depannya berubah sedikit. Bahkan nafas di antara dua lubang hidung mereka pun menjadi sedikit tergesa-gesa. Hahaha, lagi pula, aku sudah mengambil barang-barangmu. Anggap saja pil-pil obat ini sebagai kompensasi untuk kalian berdua. Ada 6 pil obat tingkat 3 di masing-masing 2 botol giok ini. Kalian berdua harus menyimpannya. Xiaoyan menjentikan jarinya, dan 2 botol giok yang tergantung terbang ke arah dua lelaki tua itu. Melihat ini, mereka berdua buru-buru mengulurkan tangan, dan dengan hati-hati menerima 2 botol giok di tangan mereka. Ini adalah 6 pil obat tingkat 3. Mereka tidak tahan melihat Xiaoyan memperlakukan mereka dengan begitu santai. Setelah menerima botol giok itu, mereka berdua segera membukanya dan menghirup aroma pil yang kuat itu. Wajah mereka berdua langsung menjadi bersemangat. 6 pil obat ini bukan hanya pil obat tingkat 3, tetapi kualitasnya pasti dapat dianggap bermutu tinggi di antara semua pil obat tingkat 3. Jika pil obat tingkat 3 dengan mutu ini dibawa ke balai lelang, bahkan beberapa doudi pun tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menawar. Lagi pula, bahkan untuk pil obat dengan tingkatan yang sama, perbedaan kekuatan obatnya akan sangat besar jika kualitasnya berbeda. Secara umum, meskipun dua jenis pil obat memiliki jenis yang sama, kualitasnya akan menentukan nilainya. Beberapa pil obat tingkat 3 berkualitas tinggi, bahkan dapat menyebabkan beberapa pil obat tingkat 4 berkualitas rendah tidak dapat dibandingkan dengannya. Dalam pil obat, ada kalanya kualitas pil obat menjadi kunci untuk menentukan nilainya. Bahkan jika itu adalah pil obat tingkat tinggi, dengan anggapan bahwa pil itu tidak memiliki kualitas yang baik, nilainya juga akan sangat berkurang. Saat ini 6 pil obat tingkat 3 yang diberikan Xiaoyan kepada mereka tidak diragukan lagi dapat masuk ke tingkat menengah atas pil obat tingkat 3. Bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka merasa gembira di hati mereka? Setelah pulih, kedua lelaki tua itu melihat tatapan aneh yang dilemparkan Xiaoyan kepada mereka. Keduanya tidak bisa menahan senyum canggung. Baru kemudian mereka buru-buru menarik ekspresi di wajah tua mereka. Seketika, mereka berdua saling memandang dan buru-buru berdiri. Mereka dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan sebagai seorang junior. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Tuan Xiaoyan atas kebaikanmu. Melihat ini, raut wajah pucat Xiaoyan tak dapat menahan rasa terkejut. Ia segera melambaikan tangannya, buru-buru berdiri dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagi kedua tetua itu untuk bersikap sopan kepadaku. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Aku hanyalah seorang junior di hadapan kalian berdua. Aku tidak dapat menerima cara kedua tetua itu memperlakukanku. Ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan benar-benar pandai bercanda. Di benua Yuanwu, kekuatan dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, dia adalah senior. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai yang pertama dihormati. Kekuatan Tuan Xiaoyan sangat hebat. Tentu saja Anda dapat menerima penghormatan dari kami berdua. Saat mereka berdua berbicara seperti ini, pinggang mereka yang membungkuk ke arah Xiaoyan menjadi semakin rendah. Melihat ini, Xiaoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah elit Dodi. Saat ini dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka melakukan apapun yang ingin mereka lakukan? Xiaoyan hanya bisa diam menerima anggukan dari mereka berdua. Tak lama kemudian, tatapan Xiaoyan melirik keluar ruangan batu dan tanpa sadar mengerutkan kening. Baru saja dia sepertinya samar-samar merasakan sepasang mata aneh menatap ke arahnya. Namun itu hanya sesaat. Hal ini membuat Xiaoyan tidak dapat menangkap sumber tatapan itu. Dia hanya bisa secara keliru berasumsi bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun kondisi Xiaoyan saat ini sangat buruk. Sudah sangat sulit baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Xiaoyan mengalihkan pandangannya
Seketika ia kembali menatap kedua tetua di depannya. Pada saat ini mereka berdua juga kebetulan berdiri. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah mereka, Xiaoyan membenarkan pikiran itu dalam hatinya. Karena bahkan kedua Dodi ini tidak merasakan sesuatu yang aneh, ia pasti salah lihat. Hahaha, Tuan Xiaoyan benar-benar seperti naga di antara manusia. Anda sudah sangat menjanjikan di usia muda. Kemungkinan besar prestasi Anda di masa depan akan luar biasa. Ketiganya kembali duduk bersila. Salah satu dari kedua tetua yang mengenakan jubah bordir panjang menangupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Kata-kata di mulutnya setengah memuji saat dia berbicara. Tetua lainnya di samping juga menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Mata mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Kalian berdua tidak perlu menggodaku. Jika kalian berdua tidak berada di sisiku hari ini, kemungkinan orang-orang di luar pintu itu sudah menyerbu masuk dan menyerangku. Ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda pasti bercanda. Dengan boneka Anda itu, lupakan saja beberapa bandi yang tidak penting. Bahkan jika seorang Elidodi datang, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendekati Anda. Ucap orang tua itu sembari tertawa terbahak-bahak. Matanya melirik Raja Utara yang berdiri di samping mereka bertiga. Perasaan metalik yang tak tertandingi itu, cahaya ungu emas yang mengalir perlahan, dan aura sedingin es itu tampaknya membuat orang-orang menjaga jarak ribuan mil. Meskipun mereka berdua adalah Dodi, hati mereka masih merasakan keseriusan yang tak berujung ketika menghadapi Raja Utara. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh ketiga tetua berjubah hitam sebelumnya. Xiaoyan hanya tersenyum tanpa komitmen saat mendengar ini. Dia tidak terus-terusan terjerat dengan pertanyaan ini. Kedua tetua di depannya juga mengerti. Seketika mereka tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Bolehkah saya tahu apa rencana Tuan Xiaoyan setelah ini? Kali ini pertanyaan lelaki tua berjubah bordir itu tepat sasaran. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi wajah pucat Xiaoyan langsung berubah serius. Ekspresi bercanda di wajah mereka berdua langsung sirna saat melihat kejadian ini. Mereka tidak berani gegabah. Bolehkah saya tahu apakah kalian berdua tahu di mana buah konsolidasi jiwa dapat ditemukan di dalam reruntuhan kuno ini? Xiaoyan bertanya kepada dua tetua di depannya dengan suara serius. Kedua tetua itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Pria tua berjubah bordir itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Buah konsolidasi jiwa. Benda itu benar-benar sangat berharga. Jika Tuan Xiaoyan ingin menemukannya di daerah luar ini, kemungkinan besar itu tidak akan mudah. Ucap tetua itu. Daerah luar? Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia terkejut dalam hatinya. Sepanjang jalan, dia mendengar cara semua orang menunjuk lokasi mereka saat ini. Ruang batu tempat mereka berada saat ini tampaknya merupakan bagian terluar dari sisa-sisa kuno tersebut. Namun dia tidak tahu seperti apa pemandangan di bagian terdalam dari runtuhan kuno tersebut. Orang tua berjubah biru itu mengangguk dan berkata, "Ya, lokasi yang kita tempati saat ini hanyalah area terluar dari sisa-sisa reruntuhan." Xiaoyan mengulurkan dua jari dan mengusap dagunya saat mendengar ini. Diam-diam memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Pada saat yang sama lelaki berjubah bordir di depannya sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, "Menurut apa yang aku ketahui, reruntuhan kuno ini terbagi menjadi 3 tingkat. Tentu saja ini juga merupakan stratifikasi umum dari sebagian besar reruntuhan kuno. Tingkat pertama adalah bagian terluar dari reruntuhan kuno yang saat ini kita tempati. Barang-barang di bagian terluar adalah barang-barang termurah di seluruh reruntuhan kuno. Aku yakin tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hal ini. Tuan Xiaoyan juga akan mengerti." Xiaoyan mengangguk lagi setelah mendengar ini. Dia terus mendengarkan penjelasan lelaki tua itu. Bagian terluar dari runtuhan itu disebut aula batu raksasa. Benda-benda paling berharga di dalamnya paling-paling hanya mampu membangkitkan minat seorang Dodi bintang 3. Alasan mengapa kami berdua tinggal di sini juga karena alasan ini. Wajah lelaki tua itu tanpa sadar memperlihatkan ekspresi malu ketika berbicara sampai titik ini. Lelaki tua di sampingnya juga tanpa sadar tertawa datar. Baru kemudian lelaki tua itu melanjutkan bicaranya. Dikabarkan bahwa lapisan tengah dari runtuhan kuno ini adalah hutan kuno. Benda-benda di dalamnya dapat dianggap sebagai harta karun sejati. Bagaimanapun, hutan kuno itu telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Binatang-binatang ajaib di dalamnya umumnya telah mencapai kelas Dodi. Tempat itu adalah makam semua ahli kelas Bandi. Pada saat yang sama seluruh peruntuhan kuno itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit pun perbedaan antara tingkatan-tingkatan itu. Xiaoyan tanpa sadar mengangguk pelan saat mendengar kata-kata emosional dari mulut lelaki tua itu. Sayangnya aturan di benua ini seperti ini. Siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar berhak berbicara. Tempat ini akan selamanya menjadi dunia yang dipenuhi dengan kebiadaban dan kesombongan. Jika seseorang ingin bertahan hidup dan tumbuh di tempat ini, mereka tidak hanya membutuhkan bakat pelatihan yang menakutkan, tetapi berbagai peluang juga sangat penting. Sama seperti bagian dalam reruntuhan ini, yang kuat akan selalu menjadi yang kuat.
Meskipun yang lemah bisa mendapatkan keuntungan kecil, di mata mereka, yang lemah akan selalu menjadi yang lemah. Tanpa kemampuan untuk memasuki bagian terdalam dari runtuhan ini, mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Yang disebut kemampuan adalah tinju yang digunakan untuk mengalahkan mereka. Yang disebut kualifikasi adalah mengalahkan mereka. Sedangkan untuk bagian terdalam dari runtuhan kuno itu, situasi di sana masih belum diketahui. Lagi pula bahkan orang-orang yang telah menerobos masuk ke dalam reruntuhan kuno itu saat itu, sangat sedikit dari mereka yang mampu keluar hidup-hidup dari lapisan tengah. Pria tua berjubah biru itu tanpa sadar menggerutkan kening dan menggelengkan kepalanya saat dia mencapai akhir kata-katanya. Lupakan saja dia. Kemungkinan besar bahkan anggota dari 4 klan besar tidak tahu banyak tentang bagian terdalam dari reruntuhan kuno. Ketika mendengar ini, Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Meskipun lelaki tua berjubah biru itu telah menjelaskan secara kasar tata letak reruntuhan kuno, Xiaoyan belum memperoleh jawaban yang paling ingin diperolehnya di dalam hatinya, keberadaan buah konsolidasi jiwa. Saat ini jika Xiaoyan benar-benar harus menjelaskan sendiri keberadaan buah konsolidasi jiwa, maka kemungkinan besar buah itu hanya berada di lapisan tengah reruntuhan kuno, atau mungkin di bagian reruntuhan kuno yang lebih dalam. Ketika memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam sedikit. Jika buah konsolidasi jiwa benar-benar berada di bagian terdalam dari reruntuhan kuno, maka ketika saatnya tiba, ia pasti harus berhadapan langsung dengan 4 klan besar. Jika Xiaoyan berada di puncak kekuatan, mungkin dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan mereka untuk sementara waktu. Tapi sekarang, ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan sekali lagi. Pada saat ini lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah abu-abu panjang di sampingnya, ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, "Tuan Xiaoyan, mungkin aku tahu di mana buah konsolidasi jiwa berada." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.